Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Felicia Lovilka dengan NIM akhir 024 akan menjelaskan mengenai prinsip dan kitab BI yang sudah saya buat menggunakan mind map. Bahasa Indonesia Karya Ilmiah merupakan bahasa yang digunakan pada saat kita menulis laporan hasil penelitian. Bahasa karya ilmiah haruslah objektif. Objektivitas tersebut dapat diwujudkan melalui ejaan yang tepat, diksi yang cermat, bentukan kata yang sempurna, kalimat yang berstruktur lengkap, serta paragraf yang lengkap dan padu. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ejaan dan diksi. Suatu karya ilmiah memiliki ejaan yang tepat ketika pengguna tanda bacanya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umum ejaan. Salah satu contohnya adalah tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain yang harus ditulis rapat dengan huruf terakhir dan ada satu spasi kosong. Kemudian diksi. Diksi yang digunakan harus disesuai dengan karakter karya tulis ilmiah yang ditulis. Dalam pemilihan kata, yang perlu diperhatikan adalah ketepatan pilihan kata dan kesesuaian atau kecocokan penggunaan kata. Pada ketepatan pemilihan kata, sebuah kata harus sanggup menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh penulis atau pembicara. Seperti contoh, ketika kita mendengar seseorang mengucapkan kata bibit, bagi para pendengar, mungkin mereka dapat berpikir bahwa itu adalah akar, benih, biji, kecambah, semayan, ataupun tunas. Dengan adanya contoh ini, kita harus cermat dalam memilih suatu kata agar terjadi kesamaan persepsi antara penulis dan pembaca. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentukan kata, kalimat, dan paragraf. Bentukan kata dalam bahasa Indonesia Karya Ilmiah mengikuti bentukan kata yang sesuai dengan ragam baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku antara lain memakai prefiks me dan ber. Seperti contohnya pada kalimat baku yaitu operasi pada tanggal 21 Maret sudah berjalan dengan lancar. Dan pada kalimat tidak baku yaitu operasi pada tanggal 21 Maret sudah jalan dengan lancar. Kemudian memakai konjungsi bahwa dan karena. Seperti contohnya pada kalimat baku yaitu mahasiswa semester 2 tahu bahwa semester ini ada mata kuliah bahasa Indonesia. Dan pada kalimat yang tidak baku yaitu mahasiswa semester 2 tahu semester ini ada mata kuliah bahasa Indonesia dan seterusnya. Lalu bentukan kalimat. Bentukan kalimat menggunakan kalimat efektif karena dengan kalimat efektif gagasan dapat disampaikan secara tepat dan jelas. Ciri-cirinya adalah kesatuan gagasan, kesejajaran, kehematan, penekanan, dan kelogisan. Dan yang terakhir adalah bentuk paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang lengkap dan padu. Dapat dikatakan padu jika kalimat yang membentuk paragraf tersebut memiliki hubungan antar kalimat yang erat. Cara yang dapat dilakukan agar kalimat-kalimat dapat disusun baku adalah dengan mengulang kata yang sudah disebutkan dengan kata atau kelompok kata yang sama sinonimnya. Menggunakan kata penunjuk ini, itu tersebut atau dengan kata di atas. Dan membangun urutan ide-ide yang tepat. Sekian penjelasan saya mengenai prinsip dan kitab BI. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan selamat pagi.